Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila nafarin. Qamil Quran wa hafizul lisan wa sami Ramadan wa mud'imul ji'an. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh ingkang tansah kawula mulyakaken, sepindah monggo kita sareng-sareng menunjukkan raos puji dalah syukur wonten ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, hidayah, taufik saha karahmatan setengah saking rahmatipun Allah. Alhamdulillah wonten ing wekdal enjang punika, pagi punika, kita waget nindakaken salah setunggalipun perintahipun Gusti Allah, inggih punika salat subuh kanthi berjamaah tanpa boten manggihi alangan setunggal punapa. Monggo raos syukur punika kita ikraraken kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun kita tenggo-tenggo, kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten alam dunya dumugi wonten alam akhirat. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boten kerasa niki Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Moga-moga bukan kita masih diberikan panjang umur, bukan kita yang pergi meninggalkan Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka kita niki harus merenung selama bulan Ramadan yang sudah berlalu 25 hari, apakah banyak amal baik yang kita lakukan, ataukah kita sudah maksimal dalam mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik, atau justru malah sebaliknya. Maka Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, ya Abdullah, anna syahra Ramadhana qad azima ala rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan niku sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Bulan yang mana dalam satu tahun menjadi bulan yang paling istimewa, bulan yang mana ibaratkan bulan Ramadan itu adalah ibarat matahari di antara bintang-bintang. Secerah-cerahnya ataupun secerah-cerahnya sinar bintang tidak akan pernah mengalahkan cahayanya matahari. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah ibarat matahari, dan bulan-bulan lain itu adalah ibarat bintang-bintang. Seistimewanya bulan-bulan lain tidak akan mengalahkan istimewanya bulan Ramadan. Nah, bulan yang istimewa ini sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita.
Walam yabqa minhu illa qalilan, dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit, tinggal berapa hari lagi kan ini? 5 hari. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam, maka barang siapa yang dari awal bulan Ramadan sudah mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik, menghatamkan Al-Quran, yang ketika bulan Ramadan menjadi rajin sedekahnya, yang ketika bulan Ramadan menjadi rajin salat sunnahnya, rajin bangun malam untuk menegakkan salat, yang menjadi rajin salat duhanya, fa'alaihi tamam, maka usahakanlah amalan niki sampai akhir Ramadan, jangan sampai kendor, terus menerus di apa? Dimaksimalkan, diistiqomahkan. Jangan malah ketika mendekati lebaran napa? Sibuk golek klambi anyar, sibuk urusan lain. Ini yang penting. Tetapi jangan sampai kita terlena sehingga di akhir-akhir Ramadan, yang justru malam-malam terakhir Ramadan ini adalah malam-malam yang istimewa karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, kita malah justru terlena, kita malah justru tertipu, kita malah justru lalai. Wa man farata falyakhtim bil husni, tetapi yang mungkin di awal-awal Ramadan, dari awal Ramadan sampai pertengahan, bahkan sampai saat ini, kok kita malah menyia-nyiakan kesempatan Ramadan, kita sia-siakan, maka fa'alaihi falyakhtatim bil husni, maka 5 hari yang tersisa ini, maka bagaimana kita manfaatkan dengan mengisi dengan amalan-amalan yang baik gitu. Kalau dari awal kita sudah mengisi Ramadan ini dengan amal-amal yang baik, maka teruskan. Tapi kalau dari awal kita kok banyak lalainya, banyak terlenanya, banyak nyantai-nyantainya, Ramadan sama dengan bulan Ramadan sama saja, maka bagaimana 5 hari tersisa niki, bagaimana kita sempurnakan, kita akhiri dengan amalan-amalan yang baik. Bulan Ramadannya adalah bulan apa nggih? Bulan istilahnya adalah bulan di mana orang-orang niki suasana adalah suasana semangat ibadah. Nggih napa mboten? Teng pundi-pundi semangat ibadah. Gitu. Teng TV mawon do poso sedaya niku sinetron-sinetron. Gitu. Karena bulan di mana-mana orang itu mudah untuk ibadah. Gitu. Bulan di mana orang-orang itu semangat untuk melakukan ibadah. Suasana-suasana di mana-mana masjid niku ramai ketika bulan Ramadan. Maka bagaimana Ramadan itu adalah ibarat satu madrasah. Satu madrasah yang mana madrasah itu pasti menghasilkan 2 alumni. Ada alumni yang lulus dan ada alumni yang tidak lulus. Maka bagaimana di bulan Ramadan ini kita latihan mengisi amal-amal dengan amal-amal yang baik. Makanya di awal tadi kalau menyebutkan satu hadis, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ya, mungkin ini hadis sampun dijelasake kalih Ustaz Lintune, tapi mboten napa-napa diulang malih. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Surga niku merindukan 4 golongan. Semua orang di sini, bahkan orang yang amalnya nggak bagus, ketika ditanya pengen masuk surga napa mboten, pasti jawabnya pengen. Ya toh? Nah, maka kita cek apakah diri kita ini termasuk masuk dalam 4 golongan niku napa mboten. Nggih toh? Yang pertama adalah taliyil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran adalah salah satu ataupun golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Apakah hanya sekedar membaca? Enggak. Membaca Al-Quran niku paham tidak paham tetap berpahala. Nikulah napa istimewanya Al-Quran. Kita paham atau tidak paham, kita tetap mendapatkan pahala. Tapi apa maksudnya hanya sekedar membaca? Membaca niku adalah sarana supaya mengerti isine, nggih mboten?
Orang niku tidak akan bakal mengerti isinya kalau tidak membaca. Maka membaca adalah sarana supaya napa? Alat supaya orang niku paham isi nih. Setelah orang niku paham, dengan paham maka dia akan mudah untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka yang dimaksud di dalam hadis niki adalah orang yang membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi orang yang membaca Al-Qur'an dan hidupnya juga apa? Menjadikan hidupnya sebagai hidup yang Qur'ani. Jadi apa? Isi Al-Qur'an, kandungan isi Al-Qur'an itu diamalkan. Nah, Ramadan itu adalah bulan ketaatan. Maka jangan sampai Ramadan kok mboten hatam Al-Qur'an. Maka Ramadan ini adalah menjadi latihan, menjadi tempat latihan bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Ini itu pertama. Yang kedua adalah wa mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kita cek di bulan Ramadan ini orang yang sedekah niku jumlahnya lebih banyak, meningkat ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dekat denganku ketika di hari kiamat nanti, maka hendaklah ia bersahabat dengan orang-orang yatim, dengan anak-anak yatim, dengan anak-anak piatu, bersahabat dengan janda-janda yang membutuhkan uluran tangan kita, yang mereka berada di bawah garis kemiskinan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, maka bagaimana kita bersahabatlah dengan mereka. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar perhatian Islam niki terhadap kepekaan sosial. Di dalam surat Al-Ma'un niki dingendikaken ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Orang tersebut beriman, orang tersebut salat, orang tersebut beragama Islam, tetapi dia disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Maka ketika orang tersebut dikatakan orang yang mendustakan agama, walaupun sholat berarti sholatnya dusta, walaupun dia beriman berarti imannya dusta, walaupun dia haji 5 kali maka hajinya dusta. Apa sebabnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi, siapa orang-orang yang mendustakan agama padahal KTP-nya Islam, lahir Islam, diadzani, nikah disyahadati, nikah cara Islam, tetapi disebut mendustakan agama. Apa yang salah dalam dirinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka beragama, mereka menjalankan perintah Allah, tetapi mereka tidak peduli dengan orang-orang yad'ul yatim. Mereka meninggalkan orang-orang ataupun anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menyuruh orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka walaupun orang tersebut sholat, jangan-jangan orang tersebut sholat, orang tersebut puasa, orang tersebut rajin membaca Al-Quran, rajin zikir, rajin bangun malam, haji sampai 5 kali, tetapi dia terhalang masuk surga disebabkan ada tetangganya yang mungkin butuh uluran tangan kita, mereka miskin, mereka kekurangan, padahal kita tahu, tetapi kita tidak tergerak untuk membantu mereka. Maka yang golongan yang kedua, orang yang dirindukan masuk surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Dalam hadis niku dingendikake fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
liman athabal kalam wa at'imut ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Di dalam surga niku ada satu rumah, ada satu bangunan yang indah, yang bangunan tersebut di dalam rumahnya, dalam bangunan tersebut bisa terlihat dari luar, luarnya bisa terlihat dari dalam. Maka Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, itu bangunan itu disediakan untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, liman athabal kalam, untuk orang-orang yang senantiasa ketika di dunia dia menjaga lisannya, dia tidak berbicara kecuali perkara-perkara yang baik. Wa at'amat ta'am, dan yang kedua untuk orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan yang ketiga surga itu disediakan untuk orang yang bangun malam sedangkan manusia sedang dalam keadaan tidur nyenyak. Maka menjaga lisan niku kelihatannya sepele tapi berat. Lisan niku mempunyai satu pengaruh yang luar biasa dalam hal ketaatan dan dalam hal kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar kepada Allah adalah musyrik, menyekutukan Allah. Gimana betul? Ketaatan paling tinggi adalah apa? Iman kepada Allah. Nah, orang niki tidak bisa dikatakan beriman walaupun di dalam hatinya iman kayak apa, tetapi kalau dalam lisannya belum mengucapkan syahadat, maka belum diakui sebagai orang yang beriman di dunia. Lagi-lagi lisan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang niki tidak bisa dikatakan menyekutukan Allah walaupun hatinya musyriknya kayak apa, tetapi ketika lisannya belum mengatakan bahwasanya dia ini musyrik, maka dia belum bisa dikatakan dihukumi musyrik di dunia. Nah inilah, maka lisan ini memiliki satu kendali yang luar biasa. Maka menjaga lisan niku berat. Ya, maka jangan bicara kecuali yang saya mohon. Maka bulan Ramadan ini menjadi latihan bagaimana bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga puasa bagaimana tidak puasa lisannya. Bagaimana puasa lisannya tidak berbohong, tidak menghibah, tidak mencaci, gitu. Kalau ada kata-kata sedikit bicara banyak gerak nih, sedikit bicara banyak gerak nih, bener apa? Harusnya imbang, banyak bicara banyak gerak, nonton. Kalau sedikit bicara banyak gerak nih, kemungkinan dua. Nek buatan pemain catur nggih maling. Nek maling niku sedikit bicara geraknya banyak. Begitu nyongkel jendela, klek ngelirik wis turu. Nah, langsung masuk sikat kabeh, gerak tok isine. Iya toh? Nah, ini sedikit bicara banyak gerak. Tapi kalau banyak gerak banyak bicara nggak ada kerja. Nah, ini paling kemungkinan wong gendeng. Kerjaannya ngerantai kerjaan, ngomong ya kerjaan ini. Iya toh? Nah, maka harus napa? Bicara, banyak bicara tapi juga harus banyak gerak. Iya toh? Maka penting nih menjaga lisan. Menjaga lisan ini adalah perkara yang penting. Maka Nabi Ibrahim niki pernah menangis merintih kepada Allah. Ya Allah, kenapa alasannya menangis? Karena selama hidupnya niku pernah berbohong 3 kali niku, menangis tobat kali Gusti Allah. Padahal enggak dikatakan berbohong. Nabi Ibrahim seperti itu tidak dikatakan berbohong. Ketika pas ditanya Nabi Ibrahim niku menghancurkan apa? Menghancurkan berhala-berhala, kemudian napa nih kampake niku di kalongke teng berhala sing paling gede niku. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa kamu yang menghancurkan? Tidak. Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Akan tapi yang besar itu ini loh. Gitu. Jadi dari apakah kamu menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang mengerjakan yang besar itu ini loh.
Dan Nabi Ibrahim itu nggak menyebutkan ini yang menghancurkan bukan, tapi Nabi Ibrahim menunjuk yang besar itu ini loh. Berhala yang besar itu ini loh. Sesuai bahasa napa ilmu balaghah niku mboten ngapusi. Misal enten maling lewat. Awak dhewe ndelok maling nggo sepeda motor lewat. Terus awak dhewe pindah. Terus ditangleti. Sampean ndelok maling ora? Ana maling lewat ora? Semenjak saya di sini saya enggak lihat. Oh, ngoten. Nah, tadi kan pas nggak teng mriki lihat. Begitu dia pindah tempat. Semenjak saya di sini saya nggak lihat. Tapi begitu menurut Nabi Ibrahim itu adalah apa? Merupakan suatu kebohongan. Maka Nabi Ibrahim itu menangis, merintih, meminta ampun kepada Allah. Seumur hidup bohong berapa kali? 3 kali. Nah, awak dhewe sedina ping 16 cengar-cengir wae. Ya toh? Cengar-cengir kan kaya ra ndek dosa malahan. Malah target wah sapa meneh sing ngatak abusi ngono. Ya toh? Ya, niki maka dalam bulan Ramadan ini kita menjaga lisan. Nah, niku golongan orang yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Yang keempat adalah puasa Ramadan itu sendiri. Ketika orang bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka insya Allah dia masuk golongan orang-orang yang dirindukan masuk surga. Amin amin Allahumma amin. Semoga dengan kita latihan di bulan Ramadan ini, bagaimana kita gemarkan membaca Al-Quran, bagaimana yang kedua ini kita latihan memikirkan saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dengan kita memberi makan. Terus kemudian yang ketiga dengan kita menjaga lisan, dan yang keempat dengan menjalankan puasa itu sendiri. Semoga dengan amal-amal yang dilakukan tersebut kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada khilafnya dari hawa nafsu saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.